Anda kalah debat terus. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf pada video kali ini saya tidak munculkan kamera karena berhubung saya tidak sedang memakai PC. Jadi pada video kali ini kita akan menonton bagaimana Uni Rifa ketika dia bersama dengan komunitasnya dan dia ditanyakan oleh seorang atau dinyatakan dia kalah debat, tapi dia justru mengacungkan jari tengahnya. Nah, menurut kalian apakah ini etis atau enggak? Apalagi melalui kamera dan ada rekam digitalnya. Langsung kita tonton videonya. Anda kalah debat terus. Ini adalah momen di mana Bang Juma datang ke Jakarta dan bertemu dengan teman-temannya, dan salah satunya adalah Uni Rifa, dan juga yang merekam video ini adalah Julius HMC ya. Nah, kala itu Julius bertanya, kenapa Uni Rifa kok murung sekali? Apa karena baru terakhir-terakhir ini kalah debat terus makanya jadi murung gitu? Nggak taunya si Juliusnya nggak nyangka si Uni Rifanya mengacungkan itu jari ya. Saya juga kaget nontonnya ya. Kok ini Uni Rifa yang selalu berbicara agama, begitu ngomongnya enak didengar, kok bisa-bisanya seperti itu gitu. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian kasih di kolom komentar dulu. Nah, saya juga kaget ya. Islam perempuan tuh cuman jadi alat pemuas nafsu saja sampai hari ini. Islam perempuan tuh cuman jadi alat pemuas nafsu saja sampai hari ini. Islam perempuan tuh cuman jadi alat pemuas nafsu saja sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Bicara tak pakai data, mengaku-ngaku dan mengklaim. Cuma Paulus agak panjang jenggot, kalau Bapak jenggot agak putih, Paulus agak hitam. Adegannya Bapak botak total, kalau Paulus tidak. Ini Bapak kan mirip betul Bang. Mirip sekali Bapak dengan Paulus. Cara-cara Bapak pun mirip sekali. Bicara tak pakai data. Dari video ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Uni Rifa itu justru menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia kan selama ini kalau berdebat selalu mengata-ngatain agama orang lain, kalau berdebat selalu banyak bacotnya lah gitu istilahnya ya. Nah, mari kita tonton ketika dia berdebat dengan Edis TV dan juga dengan Elia. Nah, Elia, kalian tahu Elia kan? Nanti kita tonton dan ya kalian tahu sendiri dapat menyimpulkan lah apakah dia kalah debat atau enggak. Gini, kita kan dulu udah pernah diskusi. Dengar. Aduh, jangan panik. Kita dulu udah pernah diskusi, masih ingat? Masih ingat tentang pernyataan kamu? Robbayani Soghiro, masih ingat? Masih ingat? Oke, sekarang teman-teman rekam ya. Teman-teman rekam. Oke. Oke, Rifa. Yes. Kemarin kamu pernah diskusi dengan saya mengatakan Robbayani Soghiro. Lalu kamu lanjutkan bahwa Muhammad itu pun secara kaidah bahasa bisa dikatakan sebagai Rob. Coba, betul atau tidak Muhammad itu secara kaidah bahasa dia sebagai Rob juga? Boleh jawab, jangan diganggu ya. Oke. Rob pemelihara artinya Nabi Muhammad adalah pemelihara rumahnya. Betul sekali. Jadi Muhammad itu Rob atau tapi tidak? Tapi bukan Rob alamin. Bukan Rob alamin. Rob atau alamin tidak dong. dia? Rob pemelihara rumah, iya. Udah dijawab kenapa sih? Robnya umat enggak dia? Robnya umat, pemelihara umat, enggak. Dia emang tukang kebun. Lu pikir apaan? Kayak Tuhan lu tukang jadi kebun Muhammad yang bukan Rob? sama... Oh, bukan pemelihara umat lah. Dia adalah Rasulullah. Dia pemelihara rumahnya. Kalau rumahnya dipelihara wajar, anaknya dipelihara wajar. Nah, sebentar Rob, sebentar bukan. Sekarang udah on off ini. Kok on off? Emang Tuhan lu on off? Bentar dia on off. Oke, gini. Riba, sebentar gini. Di dalam surat Yusuf ayat ke-41. Kenapa nggak berani Edis di komalnya 14 juta? Ini saya selesaikan dulu. Di dalam surat Yusuf ayat 41, di situ kan ada kata-kata kembalilah kepada Robmu. Ini udah 3 pertanyaan teman-teman ya. Enggak, ini masih lanjutan yang pertama. Masih lanjutan yang pertama. Kembalilah kepada Robmu. Nah, terus? Kenapa orang tersebut, manusia tersebut, dikatakan oleh Yusuf untuk kembali kepada Robnya? Karena dia pemilik budak. Kenapa kok bisa pemiliknya itu? Maksudnya gimana? Ya karena dia beli budak miliknya lah. Gimana sih? Dia kok
Nggak ada dibeli, nggak ada dibeli. Loh, yang namanya pemilik budak. Oke, saya tampilkan ya. diapain? Saya tampilkan nih. Aduh, Edis belum. Nggak ada di sini budak loh, nggak ada. Nih, saya tampilkan ya surat Yusuf. Itu untuk siapa? Itu untuk siapa? Untuk Firaun kan? Ya, jadi ada orang di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Sebentar, ada orang di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Ya, terus? Mau serius? Serius lah. Tapi Oke. lu nggak mau ditanya, lu nggak berani Loh, pasti kemarin dikit kamu gue sudah nanya rencananya. saya panjang lebar. Ternyata Edis nggak berani tanya. Habis ini gantian kamu. Gua cuma mau bilang, raja dari segala raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti saya tanya. Habis dari Yesus sini nanti raja kamu dari tanya segala saya bisa. raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti kamu bisa tanya Yesus saya. raja dari segala raja termasuk raja Jadi seks kamu mau nggak? menghindar ini? Tuhanmu raja seks, Edis, karena dia raja dari segala Menghindar, raja dia termasuk raja panas setan. dia. Raja Dia iblis, sudah raja seks. panas. Yesus raja seks, Sudah teman-teman. panas, sudah gelagapan. Baik. Enggak lah. Dia Santai ya. saya mah. Jadi ini teman kamu yang ngomong nih. Ini teman kamu yang ngomong, bukan saya yang bodoh. ngomong. Nih, teman kamu Raja nih. dari Nih, segala coba raja nih. adalah Yesus, ketulis di paha tuh, ditato Coba. tuh di paha. Kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks. Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Ini keren raja seks kita bahas ya. Begini saya susah ini sudah. Udah Edis. Belum banyak yang nonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Kata siapa Edis? Kata siapa? Satu. Saya Kata sudah siapa bilang Edis? kemarin, kan? Ya, kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Rashid. Kata siapa? Rashid? Oke. Yang bergelar Apakah manusia Rashid sesat? berpulup, manusia berburung Apakah yang Rashid disunat, sesat? yang bentar. Manusia berburung yang bergelar Kamu raja kok dari segalanya panik siapa? begitu? Siapa yang memiliki kekuatan setara 30 laki-laki, kekuatan seksual setara 30 Nah, laki-laki? kalau Tuhan punya burung, dia ngesek lebih hebat Ini manusia atau Tuhan? gimana? Rifa, gak usah lari kemana-mana. Siapakah Kalau ada manusia manusia, di bawah kolong dulu. langit ini yang Ya. kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki siapa? Yesus, karena dia raja dari segala raja. Nggak percaya dia, baik. Berarti Yesus bisa ngaceng nggak? Saya tampilkan Yesus bisa hadisnya ngaceng ya. Saya nggak? tampilkan Oke, hebat hadisnya. mana Yesus dari Nabi Muhammad? Mereka Hebat udah mana kehabisan Yesus dari Nabi cara, Muhammad? mereka menghujat terus Saya teman-teman. Nggak ada tanya, dalil. kok menghujat? Nih. Yesus punya burung nggak? Yesus Nabi punya burung nggak? memiliki kekuatan Oke. setara 30 pria. Oke. Nih, Kalau Yesus biar saya bisa ngaceng tunjukkan. nggak? Sabar dulu. Pelan-pelan. Nih. Kalau kamu Tuhan, jangan raja gini, dari segala janganlah raja, nggak bisa kebencianmu terhadap kekristenan menjadikan Aku kamu nggak seorang benci. penghujat. Jangan. Yesus Kalau itu saya kan nggak raja pernah dari segala menghujat. raja. Saya nggak pernah menghujat saya. Kan, Nih, mana saya lebih hebat? tunjukkan dalilnya Nabi kepada Muhammad kamu. atau Yesus? Nih, coba. Ya nggak apa-apa. Coba Saya kamu baca ini. Yuk, coba. Ya. Coba saya baca. Sahih Bukhari 260. Iya betul. Nabi Telah? Muhammad itu memiliki ya. Sebentar, terus? telah menceritakan? Telah menceritakan? Orang Kristen sabar ya. Ia telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashishar berkata, telah menceritakan kepada kami, Muaz bin Hasham berkata, telah menceritakan kepada saya, bapakku dari Qatada berkata, telah menceritakan, udah lanjut aja di poinnya. Oke, isinya. Apa? Coba. Adalah- Isinya aja langsung. Tapi berani jujur nanti kalau saya sudah jawab ya, Edis Ya, ya. adalah- Jadi gue nggak bisa nanya. Oke. Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu apa? Jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya lanjut. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Nah, Nabi saya mampu. Pertanyaan Tuhan bisa ngaceng sebentar, nggak? selesaikan dulu ini. Selesaikan Ada dulu ini. Tuhan. Apakah Iya, beliau saya mampu? Jawabnya? Iya, saya bilang Nabi saya mampu, Edis. Dia kan manusia yang mampu. Oke, Nah, pertanyaan jadi Tuhanmu yang Muhammad punya burung mampu sanggup. nggak? Ripa, Oh, Muhammad sanggup Nggak kayak menggilir Tuhan lu, nggak mampu istri-istrinya. berdiri. Saya Punya lagi. burung tapi nggak Kenapa mampu sih kamu berdiri. kok panik begitu? Jangan panik dong. Jadi Muhammad panik. sanggup menggilir istri-istrinya yang 11 Iya. orang dalam satu malam. Setuju? Ya. Oke, Ya, karena sekarang gua dia tanya, diberikan Yesus mampu kekuatan. nggak berdiri burungnya? Ripa pelan. Karena dia dia diberikan nggak berani kekuatan. jawab, guys. Sebentar. Karena dia diberikan kekuatan setara 30 pria, betul? Ya, kalau laki-laki Oke, Tuhan, sebentar. laki-laki yang punya Sebentar, saya sifat belum Tuhan, punya burung gimana? Oke, berarti Kalau dengar. laki-laki manusia yang Siapa punya sifat sebentar? keilahian, Pelan-pelan. punya burung bisa ngaceng nggak? Siapa Nggak berani siapa jawab. laki-laki di muka bumi ini
yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Siapa? Nah, kalau 30 dijawab pria dulu. setara. Siapa? Lagi jawab. Kalau masa nggak boleh jawab? Masa Pertanyaan jawab kalau saya siapa, elu? berarti kamu jawab nama. Ya. Siapa laki-laki di bawah kolong langit ini yang punya kekuatan seksual setara 30 laki-laki sanggup menggilir perempuan 11 orang dalam satu malam? Saya jawab. Siapa? Lebih dari itu harusnya Yesus karena dia Tuhan Nah, punya kan burung. menghujat kan? Kenapa kamu Jadi menghujat, kan Rifa? Yesus nggak Kenapa? mampu. Nggak, jadi Yesus nggak mampu. Barusan Jadi yang Yesus saya nggak mampu. bacakan tadi siapa? Itu merujuk kepada Iya. siapa? Malu Itu kamu betul. dengan Enggak, kelakuan Muhammad? Iya, enggak malu, enggak malu. Loh, Nabi terus saya kenapa hebat, kamu Nabi saya bisa kenapa ngaco. kamu Nabi jadi Tuhan bisa ngaco nggak? fitnahkan? Kenapa kamu jadi Saya tanya memfitnah, balik, jadi saya tanya penghujat Tuhan. begitu? Kenapa? Kan dia kan laki-laki. Sekarang Manusia saya tanya yang sama punya kamu, kekuatan Tuhan, punya siapa burung ini bisa terakhir ngaco nih? nggak? Kalau kamu nggak mau jawab, kita selesai nih. Terakhir, Karena kamu setiap teman-teman, ditanya, dia tidak kamu mampu nggak mau menjawab. jawab. Raja Nih, dari segala raja, apakah Tuhan siapa termasuk Raja Set? seorang pria Siapa di yang muka bumi bergelar raja ini dari segala yang raja yang memiliki adalah Raja kekuatan Set? setara dengan 30 nggak pria berani jawab, dalam teman-teman. dalam menggagahi Harusnya perempuan? Siapa? Yesus memiliki Nah, menggagahi kan perempuan. Harusnya panik Yesus kan? memiliki kekuatan 3.000 pria. Kenapa kamu karena dia panik Tuhan. begitu, Rifa? Kenapa kamu panik Ya begitu? lu nggak mau dijawab, nggak panik. Kan Ya udah selesaikan baca dulu. dalilnya. Berarti saya siapa laki-laki yang memiliki kekuatan seksual setara Siapa 30 laki-laki laki-laki? yang berburung menggelari dirinya sebagai raja dan segala raja? si Rifa nggak mau jawab. Kayak begini kamu mau diskusi dengan saya, Rifa? Mana lebih hebat, burung Tuhan atau Kayak burung begini Nabi? kamu mau diskusi dengan saya? Apa Mana coba lebih hebat, apa yang mau teman-teman? diharapkan diskusi Burung sama kamu? Tuhan Kamu atau ngeles-ngeles burung Nabi? begitu. Cuman Mana gede-gedean lebih suara, hebat, jadi burung debat Tuhan kusir. atau burung Nabi? Ayo. Saya tanya, mana lebih hebat, burung Tuhan atau burung Coba, Nabi? Ayo, barusan tadi yang saya bacakan sama akui kamu. dong. Ya. Siapa pria yang mampu menggilir perempuan dalam satu malam sampai kekuatannya itu dianggap setara 30 pria dalam hubungan seksual? Siapa? Lebih hebat mana burung Tuhan atau Oke, burung Nabi? baik, karena dia Edis? nggak jawab, kita taruh dia di bawah Nggak ya. mampu jawab, Dia malu. Raja Sek itu Dia adalah- malu jawab itu, teman-teman. Malu. Teman-teman, kalau kalian mau pakai kamera yang sering saya gunakan, ini dari JT seri W7. Ini dia hasilnya, lumayan bagus banget. Saya pasangkan di OBS. Kemudian ya ini dia di atas. Kemudian kalau kalian pakai juga mikrofon dari Inback, ini ada juga saya pernah gunakan di video-video sebelumnya. Ini ada dua ya. Ini yang dicolok HP dan ini sudah Type C dan langsung bisa dicolok juga di sini. Ada alat casnya. Kemudian headphone yang kalau saya edit gitu. Saya ngedit, saya dengar ya pakai ini, pakai headphone ini. Oke, silakan kalian beli aja, deskripsi kalian bisa lihat dan juga ada di sebelah kanan bawah. Baik teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian? Tadi Uni Rifa bersama dengan Edis TV justru dia ngalor ngidul gitu loh, nggak jelas gitu kan. Justru dia tadi membantah tapi tanpa data, tanpa dalil, dia ngomong-ngomong begitu aja. Nah kalau dengan Elia Maron, coba kita lihat, mari kita tonton video ini. Teman-teman, saya ingin Elia menjelaskan ke saya kejadian pasal 17:7 mula-mula janji Tuhan Abraham itu ada kaitannya dengan keselamatan. Tolong dijelaskan di ayat itu. Ya, karena di sini perjanjian Tuhan adalah aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kalau Elia berpegang teguh di sini, maka jangankan kami umat Islam, kami lebih aman karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, masih juga dianggap keturunan Abraham walaupun tidak diakui oleh iman Kristiani. Masalahnya adalah apa kaitannya dengan Kristen? Karena kita bicara tentang keturunan di sini, apa kaitannya dengan Kristen? Kalau kita bicara tentang janjinya hanya untuk keturunan Ishak, apa kaitannya dengan Kristen kemudian? Nah, yang kita bahas di sini adalah perjanjian kekal ini adalah perjanjian hukum dua arah antara Tuhan. Iya, saya sepakati perjanjian kalau mereka keturunan Bani Israel itu akan diberikan tanah Kanaan, betul. Baca perjanjiannya. Jadi tolong ayat dijelaskan secara kontekstual. Penjelasannya bahwa penjelasan ini adalah maksudnya merujuk kepada keturunan dari Yesus nanti yang akan menjadi. Ini apa kaitannya dengan ayat kejadian ini? Kita baca lagi kitab kejadian ini teman-teman ya. Saya lebih menelaah ini doh. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Di sini jelas bahwa janjinya adalah memberikan tanah Kanaan. Apa korelasi dengan keselamatan Elia? Ya, ayat ini dulu.
jelaskan kejadian 17 dulu. Sementara syariat yang harus dipenuhi oleh keturunan Abraham dan bukan keturunan Abraham adalah di khitan. Ismail itu di khitan. Ismail tidak perlu perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah merahmati dan memberkati dia. Bahkan Elia sendiri sudah mengakui itu. Kenapa ada perjanjian antar Ishak? Raja-raja sudah saya bawakan. Kitab Raja-Raja mengatakan perjanjian itu dibuat oleh Tuhan karena Bani Israel ini tegar tengkuk. Contoh, Nabi itu diutus untuk kaum-kaum yang tidak mengerti Tuhan dulu, seperti Bani Israel yang sering tegar tengkuk, maka diutuslah nabi-nabi setelahnya. Mari kita bahas tentang itu. Saya akan tunjukkan dalam beberapa literasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ya kita lihat, kita masuk ke dalam konteks Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamanmu. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Dan poinnya di sini adalah menunjukkan bagaimana sikapnya Bani Israel yang memang layak untuk diberikan nabi terus. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tegar tengkuk. Apa kata Musa? Selagi aku hidup saja, kalian sudah berlaku tegar tengkuk. Apalagi setelah aku mati. Wajar orang-orang fasik seperti ini diutus nabi sebagai bentuk kasih Tuhan. Nah, ternyata Tuhan tidak rasis, guys. Tuhannya Bani Israel dalam Bamidbar Rabah, ya kayak saya tunjukkan datanya, menurut pemahaman orang-orang Yahudi juga mengutus nabi untuk bangsa lain. Ntar Bamidbar Rabah 20 ayat 1, teman-teman ya, saya tunjukkan bahwa Tuhan Bani Israel ini bukan Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada Bani Israel saja. Mari kita lihat Bamidbar Rabah chapter 20 nomor 1, teman-teman. Bahasa Inggrisnya, teman-teman ya. Nih. And Balak, son of Zippor, saw the Torah says, dalam Deuteronomy 32, the rock perfect his work for all of his ways are justice. Hasem did not given the non-Jews an opening to say in the future, you have distanced us. What did Hasem do? Just like he set up king and and prophet for the Jews. Begitu juga ya, ketika Tuhannya Bani Israel memberikan raja, nabi atau orang-orang inilah ya kepada orang Jews, he set this up for the non-Jews. Dia juga memberikan hal yang sama kepada non-Jews. He set up Solomon is a king He set up Solomon as a king over the Jews and the entire earth. Ya, maksudnya di sini saya ambil poin di sini bahwa orang Yahudi sendiri mempercayai Hashem itu tidak rasis. Tidak hanya memberikan keselamatan, nabi-nabi tidak diutus hanya untuk orang Bani Israel. Bahkan mengirim juga nabi-nabi dari bangsa lain untuk bangsa lain juga. Itu poin saya ya. Nah, kemudian itulah saya tunjukkan Bileam itu juga nabi dari non-Israel. Nah, saya bawa raja-raja tadi, bukti bahwa apakah benar Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada keturunan Abraham, tapi kemudian menyelamatkan Bani Edom, orang tidak berkulub, di 1 abad kemudian, abad pertama kemudian. Di abad-abad sebelum Yesus lahir, Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel. Tiba-tiba di abad pertama, orang yang tidak berkulub, orang yang tidak mengenal Torah diselamatkan Tuhan. Artinya ada perbedaan doktrin ya, yang kontradiksi penjelasan Elia. Ketika Elia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk Bani Israel atau datang dari Bani Israel, tapi tiba-tiba kita lihat, apakah ada nabi dari Kirene? Ada, coba lihat dalam Kisah Para Rasul, bahwa ada nabi dari Kirene yang bukan Bani Israel. Ini kita lihat ya, Saulus, kemudian waktu habis, sorry. Masih ada. Oke. Nah, ya kita tanggapi dengan baik ya. Yang pertama tadi Uni mengatakan bahwa keturunan Ismail juga mendapat janji dari Kejadian 17 ayat 7. Kita baca ya. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Betul, menjadi Allah keturunanmu. Tapi janji itu melalui keturunan yang mana? Yaitu dijawab di dalam Kejadian 17 ayat 21. Perjanjianku dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Ya, itu sudah jelas dijawab oleh Tuhan. Jadi mau ini dimaknai keturunan siapa lagi, itu sudah Tuhan sendiri yang menjawab di dalam Torah. Di dalam Kejadian 17 ayat 21. Tapi mengenai Ismail, dia memberkati, betul. Dia memberkati Ismail, tetapi dia tidak memberikan janji itu kepada Ismail. Dia mengikat perjanjiannya dengan Ishak. Jadi kalau Uni mengatakan Ismail juga mendapat bagian, tentu Tuhan sendiri yang membantah itu dengan pengandaiannya. Kemudian yang kedua, Uni mengatakan bahwa karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, kemudian ini yang membuat seolah-olah ada peluang bahwa janji itu diberikan kepada bangsa lain. Kita coba lihat di dalam Hosea. Di dalam Hosea dikatakan begini, keluarga Hosea gambaran Israel yang tidak setia.
Rusaknya keluarga Hosea itu tidak membuat Allah mengutus nabi lain daripada Hosea. Bahkan di dalam Hosea 1 sendiri pada konteksnya sama, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu mengatakan di dalam Hosea 1 ayat 10 dengan perikop janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Di tempat mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku. Di situ akan dikatakan kepada mereka, anak dari Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat satu pemimpin bagi mereka. Mereka akan menduduki negeri ini, sungguh betapa besar bagi Israel. Jadi meskipun Hosea memberontak, Tuhan tidak menyediakan nabi lain. Malah dia memberikan janji keselamatan bagi bangsa itu dengan pengharapan apa? Pertobatan. Jadi kalau Uni mengatakan karena orang Israel itu begitu tegar tengkuk, kemudian seolah-olah memberi peluang adanya nabi di luar bangsa Israel yang harus diutus untuk memperbaiki itu tidak pernah relevan di dalam kitab suci. Bahkan di dalam Hosea, rusaknya moral bangsa Israel di zaman Hosea, itu Tuhan tidak mengutus nabi lain. Dia tetap mempertahankan itu, malah memberi janji keselamatan yang menjadi tanda bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu setia. Ini sekaligus membantah argumentasi Uniriva yang mengatakan seakan-akan Tuhannya Israel itu rasis. Padahal di dalam apa tadi dikatakan itu Batmit Barabah, Tuhan itu menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Pertanyaan saya, kalau memang Uni konsisten bahwa di Batmit Barabah itu orang diselamatkan, apakah orang yang tidak berlaku Taurat juga akan diselamatkan? Kalau Uni pergi ke bangsa Israel sekarang, apakah mereka menerapkan 613 Taurat kepada orang non-Israel? Mereka hanya menerapkan 7 hukum Nuh. Lalu di mana letak keselamatan di luar bangsa Israel kalau Uni menggunakan Batmi Baraba tadi? Padahal Taurat yang menjadi dasar penyelamatan mereka tidak diberikan kepada mereka. Menurut Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Itu yang kontradiksi. Bagaimana mungkin orang diselamatkan di luar Taurat dalam keimanan Yahudi? Artinya, bukan Batmit Baraba itu yang salah, tapi Uni yang menafsirkannya terburu-buru. Bahkan tadi Uni sempat menyatakan bahwa ini menjadi indikasi bahwa ada nabi yang harus diberikan kepada bangsa Israel. Rusaknya moralitas bangsa Israel tidak membuat Tuhan mengutus nabi di luar dari bangsa mereka. Bahkan Tuhan sendiri itu memberikan janji tentang keselamatan kepada Yehuda. Israel sendiri yang rusak tidak dari luar, tetap dari dalam. Itulah konsistensi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi meskipun tadi Yuni membawakan sumber tulisan-tulisan Rabi Yahudi dalam Batmi Baraba tadi, itu tidak memungkinkan orang diselamatkan di luar bangsa Israel. Kenapa? Penyelamatan mereka itu didasarkan pada Torah, pengampunan dosa oleh pemercikan darah di atas Beth Hamikdash yang ada di dalam Tauratnya mereka. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa diampuni? Sedangkan hukum Taurat itu tidak dijatahkan pada mereka karena Tuhan tidak berlaku begitu bagi bangsa lain. Jadi semua argumentasi itu saya kira tidak relevan, tapi apa yang Oni sampaikan tadi itu semakin menunjukkan dan mengukuhkan bahwa memang janji itu diberikan kepada Ishak. Dan demikian ya, kalian sudah tonton dan kalian bisa menyimpulkan. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like dan komen di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.